Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Hadirin sidang pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya informasikan dulu bahwa seharusnya hari ini jadwalnya Ustaz Budi, karena beliau hari ini ada keperluan yang lain, maka beliau tukar jadwal dengan saya. Jadi hari ini harusnya beliau dari saya, besok pada subuh yang seharusnya jadwal saya mungkin yang si beliau. Jadi seperti biasa saya tidak lama, Pak DKM paling 25 menitan saja. Nanti kalau sudah 25 menit mudah-mudahan ada yang mengingatkan. Kalau saya lebih senang kalau diingatkan, Pak, daripada nanti keterusan terus sampai 1 jam, kasihan juga jemaahnya. Lebih baik kita sedikit tetapi continue atau dawam atau istiqomah daripada banyak tapi hanya sekali-sekali. Hadirin sidang pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka kita semua yang ada di sini, termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Karena tidak setiap orang dipilih oleh Allah untuk mendapat rahmat-Nya. Dan juga kita di sini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan ampunan oleh para malaikat. Jadi bapak-bapak yang sudah selesai sholat berjamaah di masjid, kemudian diteruskan dengan thalabul ilmi, tidak meninggalkan masjid dan mengikuti thalabul ilmi, maka selama bapak-bapak ada di dalam masjid ini, para malaikat mendoakan pada bapak-bapak semua dan memohonkan ampunan. Luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, dan tentunya sudah banyak yang hafal, tapi tidak ada salahnya saya ulangi lagi untuk penyegaran. Mastamahal qaumu fil baiti min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhum rahmatu wa hafathumul malaikatu wa takrahum biman yatahu. Mungkin harus saya terjemahkan begini. Ini sebetulnya untuk bapak-bapak sekalian yang masih tetap di dalam masjid sambil thalabul ilmi meskipun subuh sudah selesai. Mastamah min qaumin, mastamah tidak akan berkumpul suatu kaum min baiti di dalam rumah, min buyutillah di antara rumah-rumah Allah, maksudnya masjid Pak. Jadi rumah Allah di sini maksudnya masjid. Jadi tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam masjid, maksudnya ini. Yatluna kitab Allah, yang membacakan kitab Allah, ayat-ayatnya sebagaimana kita sudah tidak baca juga tadi mendengar bacaan imam. Yatadarusunahu bainahum, kemudian mentadarusi di antara mereka. Jadi kita mengkaji
firman Allah ataupun sabda Rasul. Illa kecuali nuzilat alaihi sakinah, akan diturunkan kepada orang tersebut, yaitu kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan sakinah, yaitu ketenangan di dalam hati. Banyak orang yang keluar uang Pak sampai berjuta-juta untuk membeli ketenangan, tapi tidak mungkin ada, karena ketenangan itu sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, yaitu di dalam masjid ini tetap kita tolabul ilmi. Makanya kata Rasul, ila kecuali nuzilat alaihi sakinah, diturunkan ketenangan dalam hati mereka. Wa ghasiyat umur rahmatu, dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wa hafat umul malaikatul naim, dan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi sebetulnya di sebelah-sebelah Bapak ini, mungkin sebelah Pak Ketua DKM, di situ ada malaikat, Pak. Cuma kita tidak lihat. Ini ucapan Rasul. Jadi jangan sekali-kali kita seolah-olah apa iya ada malaikat di sebelahnya Pak DKM atau sebelahnya Pak Takdim Mulo misalnya. Ada. Itu ucapan Rasul. Jadi pasti benarnya. Kemudian masih sabda Rasul, batakarahum bimanikahu, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita semua, Pak, yang ada di sini. Membanggakan kepada siapa? Kepada para malaikat yang ada di sekitarnya. Luar biasa. Jadi bapak-bapak ini dipilih untuk mendapat karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwa malaikat sedang mendoakan kita semua yang di sini dan memohonkan ampunan. Jadi bukan hanya sekedar kita yang mohon ampun, tetapi malaikat pun ikut memohonkan ampunan kepada kita semua. Sehingga mudah-mudahan walaupun dosa kita sebesar sepenuh bumi, luar biasa ya, dosa pun sampai sepenuh bumi, tetapi insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ini janji Allah melalui lisan Rasulnya, Pak. Jadi barang siapa masih mengharap ampunan dari Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya meskipun dosa kita sepenuh bumi. Luar biasa. Dikatakan di dalam sebuah hadis, malahan riwayatnya kalau tidak salah ini Bukhari, ya, Imam Bukhari yang meriwayatkan, bunyinya begini, Pak. Ya abna adama, innaka ma da'autani wa rajautani wa inna akbirulaka ngala ma kana minka wala ubari walau ataitani bikirobil arti khotiatan ataituka bikirobiha maghfiratan wa in aktota hatta tabluga khotoyaka ana isamai sumastakartani ghafartulaka. Luar biasa. Lalu saya terjemahkan begini, Pak. Ya abna Adam, wahai anak Adam, innaka mada'autani, sesungguhnya kamu selama masih mau berdoa kepadaku, warajautani, dan selama kamu masih mengharap ampunanku, wa ini la'akbirullah, dan sesungguhnya aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa dosamu. Luar biasa.
Allah tidak peduli seberapa dosa-dosa kita, Allah akan mengampuni. Walau ataitani, dan kalau sekiranya kamu datang kepadaku, bikirobil ardi khotiatan, dengan dosa sepenuh bumi. Kirobil ardi itu 10 bumi, dosanya 10 bumi. Ataituka, aku akan datang kepadamu, bikirobiyah makfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Bahkan tidak hanya 10 bumi, Pak. Lanjutan hadisnya, wa in akhtota, dan jika kamu berbuat dosa, hatta tablugha khotoyaka, sampai dosamu mencapai anak samai, puncak langit. Bukan 10 lagi, 10 bumi lagi, Pak. Dosanya sampai ke puncak langit. Sumastaghfartani, kemudian kamu datang kepadaku untuk mohon ampun, ghafartu laka, pasti akan aku ampuni. Luar biasa. Jadi tentunya kita sekali lagi bersyukur termasuk orang yang dipilih Allah untuk menerima semua itu. Kemudian selanjutnya hadirin sidang pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan bagi setiap muslim yang pahalanya masih tetap mengalir meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ini yang mungkin biasa atau sering kita dengar, ya. Jadi mungkin bapak-bapak sudah sangat hafal hadisnya. Tetapi ada yang jarang kita dengar, Pak, yaitu amalan setiap muslim yang istiqomah dalam beribadah dan pahalanya masih tetap mengalir meskipun yang bersangkutan tidak lagi bisa beramal sebagaimana biasa karena udzur syar'i. Ini yang luar biasa, Pak. Ada amalan kita yang mendawamkan ibadah, yang pada suatu saat dia bisa mengamalkan, tetapi pahala masih tetap sama sebagaimana kita biasa mengamalkan. Ini yang luar biasa. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mendawamkan ibadah. Jadi kita sebagai orang muslim, Pak, wajib punya amalan yang kita dawamkan. Terserah apa, apapun silakan. Bagi yang mau mendawamkan sholatnya selalu berjamaah dan selalu di masjid, silakan. Silakan. Itu amalan yang luar biasa. Yang penting kita dawamkan selalu, setiap hari, selama tidak ada udzur, kita dawamkan. Sehingga apabila nanti suatu saat kita tidak bisa mengamalkannya karena sesuatu hal, misalnya sakit misalnya, insya Allah walaupun kita sholat di rumah, tetapi pahalanya dicatat sebagaimana kita sholat di masjid. Itu pentingnya mendawamkan amalan. Jadi seperti Pak Taklimullah misalnya, beliau tiap hari sholatnya di masjid, beliau berjamaah, selalu berjamaah. Kemudian suatu saat misalnya beliau berhalangan, tidak bisa ke masjid, ya mungkin karena lagi flu, kurang enak badan, bahasa Sunda mungkin panas tiris lah, atau apa, ya mudah-mudahan tidak ya Pak, atau karena apa, sesuatu sehingga tidak bisa berjamaah ke masjid, sholatnya di rumah, beliau tetap mendapat pahala sebagaimana sholat di masjid. Itu perlunya kita mendawamkan ibadah, apapun silakan. Misalnya yang tiap hari membaca Al-Quran, dia sudah komit setiap hari saya harus baca misalnya. Suatu hari yang bersangkutan sakit atau apapun lah, sehingga
tidak bisa lagi hari itu baca Al-Quran, maka yang bersangkutan tetap dicatat mendapat pahala membaca Al-Quran meskipun hari itu dia tidak membaca. Itu perlunya kita mendawamkan atau istiqomah terhadap sebuah amalan. Mungkin ada yang bertanya, dalilnya mana? Kalau anak muda sekarang kalau dia yang ceramah suka nanya dalilnya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu", idza itu apabila, kita sambil belajar bahasa Arab aja sedikit-sedikit Pak, tidak ada salahnya. Semua ilmu kita usahakan kalau memang ada kita pelajari. Idza apabila maridul abdu, seorang hamba itu sakit, au safaron, atau dia dalam perjalanan, kutiba lahu, maka dicatat baginya mithlu ma amila muqiman shahihan, pahala mithlu sebagaimana seperti ketika dia ibadah sehari-hari keadaan biasa, ya seperti yang sekarang Bapak lakukan sehari-hari, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Jadi suatu saat tidak bisa, akan dicatat seperti itu dalilnya. Makanya sekali lagi tadi sudah saya katakan, bagi yang di samping mendawamkan sholat di masjid, juga mendawamkan membaca Al-Quran. Usahakan Pak, Al-Quran itu punya hak, kata ulama, punya hak minimum Pak, minimum 3 ayat kita baca setiap hari. Itu minimum. Kalau yang saya kuat 1 juz, ya silakan, itu jauh lebih baik dan lebih mulia. Lebih baik dan lebih mulia. Tapi kalaupun cuma bisa 3 ayat setiap hari, yang penting maju terus Pak. Hari pertama Al-Fatihah, mungkin Al-Fatihah pendek, kagumlah sampai tamat aja, misalnya 1 surat, lebih baik. Besok lagi berikutnya maju lagi Al-Baqarah 3 ayat, gak apa-apa, 3 ayat, tapi besok lagi dibaca lagi 3 ayat berikutnya, terus sampai tamat Al-Baqarah. Nanti sudah tamat Al-Baqarah, baca lagi Al-Imran, terus gak apa-apa 3 ayat. Saya kuat 1 juz, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Kalaupun tidak mengapa. Minimum kata ulama 3 ayat kita baca setiap hari. Terus Al-Imran maju, tamat kita maju lagi Pak. An-Nisa terus tamat, maju lagi Al-Maidah, tamat lagi, maju lagi Al-An'am, tamat lagi, maju lagi Al-Anfal, terus saja Pak, terus sampai Anas. Luar biasa Pak. Nanti kalau Bapak sudah mempraktikkan itu, syukur-syukur tentunya tidak hanya dibaca Arabnya saja, walaupun sebetulnya dibaca Arabnya saja tanpa kita tahu terjemahnya pun kita sudah berpahala. Itulah hebatnya Al-Quran, karena dia mujizat. Jadi meskipun kita tidak tahu apa-apa, kita baca, bisa sudah ngerti, tidak apa, tetap berpahala. Tetapi alangkah baiknya sambil kita baca itu Pak, 3 ayat tadi, kita baca Pak terjemahnya. Jadi kita pegang 2 kitab, yang satu mushaf yang tidak ada terjemahnya, yang satu yang ada terjemahnya. Apalagi syukur-syukur mungkin sekarang banyak kitab yang sudah ada Arabnya langsung di bawah terjemahnya, itu tentunya mudah Pak. Jadi cukup 1 kitab, pahami terjemahnya, 1 ayat, bisa 1 ayat, terus 3 ayat, besok lagi 3 ayat. Bapak nanti sudah tamat 30 juz dengan terjemahnya dan Bapak baca dengan mengerti, nanti hidup akan berubah Pak. Ya, hidup akan berubah, nanti bisa dirasakan Pak. Itu
mujizatnya Al-Quran seperti itu. Jadi usahakan kita istiqomah terhadap sebuah amalan ibadah. Karena barang siapa yang istiqomah itu nanti ketika sakaratul maut insya Allah ringan. Mungkin ada yang bertanya dalilnya di mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dalilnya, Pak. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallahu, Allah adalah Tuhanku. Tsumastaqamu, kemudian orang tersebut beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun malaikat kepada orang tersebut ketika nanti sakaratul maut mau dicabut nyawanya. Malaikat tadi sambil mengatakan, ala takhafu, kalian gak usah takut, kamu gak usah takut. Wala tahzanu, kata malaikat lagi, dan kamu tidak usah bersedih hati. Ala taqabu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah berita gembira ini dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itu Al-Quran. Jadi sekali lagi mari kita selalu istiqomah terhadap amalan yang mungkin diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahlah dengan zakat atau infak sedekah. Silakan. Saya kan kebetulan harta lebih, saya mau mendawamkan atau istiqomah infak setiap hari, selalu masukin genteng ke masjid. Walaupun tidak hari Jumat, kan ada yang nanti genteng pas Jumatan saja. Ya nggak apa-apa, itu juga bagus, Pak. Itu juga bagus. Hari Jumat kan hari yang bagus. Sayyidul ayam. Khairul ayami yaumul Jumati, kata Rasulullah. Sebaik-baik hari itu hari Jumat. Wa khairus syuhri syahrul Ramadan. Dan sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi, Pak, kita akan ketemu bulan yang terbaik. Jadi istiqomah itu tidak harus hanya sholat ke masjid saja, silakan saja. Yang tadi mau mengistiqomahkan baca Al-Quran setiap hari minimum, kata ulama, 3 ayat. Yang lebih tentunya jauh lebih bagus. Yang mau mendawamkan, saya ada kelebihan rezeki, saya mau infak saja misalnya, itu tentunya lebih baik. Silakan saja. Kalau mau mendawamkannya lewat sedekah infak atau zakat. Kemudian sedikit lagi, masih ada waktu, Pak. Mungkin 2-3 menit lagi. Ini sudah paham. Ada 2 petunjuk atau hidayah. Yang pertama, hidayah taufik. Yang kedua, hidayah irsyad. Jadi hidayah itu ada 2. Kalau hidayah taufik itu 100% hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa memberi hidayah taufik. Seperti bapak-bapak pemilih Islam sebagai agamanya, itu hidayah taufik hanya Allah. Bahkan Rasul pun ketika
sangat ingin pamannya memeluk agama Islam, itu pun sampai tidak bisa. Akhirnya turun ayat, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Laisa alaika hudahum, tidak ada hakmu untuk memberi petunjuk kepada mereka, wahai Rasul. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang punya hak memberi petunjuk atau hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya itu disebutnya hidayah taufik. Yang kedua, hidayah irsyad. Kalau hidayah irsyad itu bisa, Pak. Jadi hidayah irsyad itu hidayah yang diperoleh dari belajar, Pak. Jadi seperti bapak-bapak belajar cara membaca Al-Quran, itu hidayah irsyad, itu bisa. Nanti ustaznya yang mengajari, Pak. Misalnya ada yang belum tahu terjemah ayat-ayat suci Al-Quran yang 30 juz itu, belajar ustaz, itu hidayah irsyad. Ada yang sudah bisa membaca, sudah tahu terjemahannya, tapi belum tahu tafsirnya, karena tidak setiap ayat Al-Quran itu bisa ditafsirkan langsung, Pak. Tidak. Jadi ada ayat-ayat yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus buka tafsir. Makanya banyak sekali mufassir, Pak. Itu suatu karunia bagi kita, Pak. Dulu waktu saya kecil, Pak, waktu masih SD, jangankan mendapatkan kitab tafsir, Pak, Al-Quran saja dulu di kampung saya yang punya itu cuma 1 orang. Wah, nggak akan bisa dipinjam itu, Pak. Nggak akan bisa. Jangan harap bisa pinjam Al-Quran punya beliau. Sulit. Apalagi mencari kitab tafsir. Tapi sekarang Bapak dengan mudah, amat sangat mudah mengakses kitab tafsir. Mudah sekali. Yang sukanya tafsir Jalalain, tinggal cari tafsir Jalalain. Yang sukanya Ibnu Katsir, tinggal cari tafsir Ibnu Katsir. Yang sukanya Sayyid Qutb fi Dilalil Quran, tinggal cari fi Dilalil Quran. Yang sukanya tafsirnya Muhammad Ali Sobuni, Sofatu Tafsir, silakan cari. Mudah, Pak, sekarang, sangat mudah. Kalau Bapak kebetulan diberi kemudahan rezeki, tinggal pergi ke toko kemudahan, semua ada yang tadi saya sebutkan. Aisirul Tafasir, semua ada. Bagi yang ini uangnya pas-pasan nih, kalau harus beli kitab, tidak usah khawatir, Pak. Bapak tinggal buka HP, buka Play Store, download dari Play Store, Pak. Bapak bisa mendapatkan tafsir apa? Bisa. Apa saja bisa, ada. Apa saja ada. Tafsir Jalalain ada, Ibnu Katsir ada, At-Tabari ada, semua ada. Jadi dengan membaca saja Al-Quran sudah berpahala, tapi alangkah baiknya kita juga tahu terjemah yang kita baca, karena kan Al-Quran itu kan surat ayat-ayatnya kan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya sebaiknya kita mengetahui Allah itu sedang memfirmankan apa kepada kita, sedang bercerita atau mengisahkan apa kepada kita. Itu sebaiknya kita tahu. Walaupun sekali lagi tidak tahu pun tetap berpahala. Tapi saya akan memberi sebuah perumpamaan. Seandainya bapak-bapak ini berbicara kepada seseorang, bapak cerita panjang lebar tentang riwayat bapak atau tentang hal yang lain. Setelah cerita panjang lebar,
selama 1 jam mungkin. Ternyata orang tersebut tidak ngerti apa yang Bapak bicarakan. Apakah Bapak-bapak senang kalau bertemu dengan orang yang Bapak ceritakan, ternyata setelah cerita panjang lebar dia tidak tahu Bapak sedang cerita apa? Tentunya Bapak tidak senang. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, meskipun membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya sudah berpahala, tetapi alangkah baiknya Bapak-bapak juga membaca terjemahannya. Usahakan nggak paling sedikit 3 ayat 1 hari, paling sedikit. Baca Arabnya, baca terjemahnya. Nanti kalau sudah tamat, baca lagi tafsirnya. Itu luar biasa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf waktunya lewat 5 menit nih Pak DKM tadi diingatkan. Mungkin kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah.